إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Melanjutkan kisah perang Badar. Itulah pendapat yang disampaikan 3 komandan pasukan dari Muhajirin. Padahal jumlah mereka itu lebih sedikit. Maka Rasul SAW ingin mendengar pendapat para komandan dari sahabat Ansor yang berasal dari Madinah. Sebab mereka adalah jumlah mayoritas dalam pasukan. Terlebih lagi beban peperangan pasti akan membebani pundak mereka. Sementara klausul Baiat Aqabah tidak mengharuskan mereka ikut dalam peperangan di luar perkampungan mereka. Maka setelah mendengar pendapat 3 komandan Ansor itu, beliau bersabda kepada mereka, "Berilah aku masukan wahai semua orang." Di dalam hati beliau mengarahkan sabdanya ini kepada Ansor. Maksud hati beliau ini dapat ditangkap komandan Ansor dan sekaligus pembawa benderanya yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Dia berkata, "Demi Allah, sepertinya yang engkau maksudkan adalah kami wahai Rasul." Begitulah jawab beliau. Sa'ad berkata, "Kami sudah beriman kepada engkau, kami pun sudah membenarkan engkau. Kami juga bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kami adalah memberi sumpah dan janji kami untuk patuh dan taat. Maka majulah terus wahai Rasul seperti yang engkau kehendaki. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, andai kata engkau bersama kami terhalang lautan dan engkau terjun ke dalam lautan, kami pun akan terjun bersama engkau. Tak seorang pun di antara kami yang akan mundur. Kami sedang jika besok engkau berhadapan dengan musuh bersama kami, sesungguhnya kami dikenal orang-orang yang sabar dalam peperangan dan sesungguhnya dan jujur dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu tentang diri kami apa yang engkau senangi, maka majulah bersama kami dengan berkah Allah Subhanahu wa taala." Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Rasul, "Boleh jadi engkau khawatir orang-orang Ansor hanya berpegang kepada hak mereka untuk tidak menolongmu kecuali di tengah perkampungan mereka. Sesungguhnya aku berbicara dan memberi jawaban atas nama-nama Ansor. Maka dari itu majulah seperti yang engkau kehendaki, sambunglah tali siapapun yang engkau kehendaki, putuslah tali siapapun yang engkau kehendaki, ambillah dari harta kami menurut kehendak engkau. Berilah kepada kami menurut kehendak engkau apapun yang kau ambil dari kami. Maka itu lebih kami sukai daripada apa yang engkau tinggalkan bagi kami. Apapun yang engkau perintahkan, maka urusan kami hanyalah mengikuti perintahmu. Demi Allah, jika kamu maju hingga mencapai dasar sumur yang gelap, tentu kami akan maju bersama engkau. Demi Allah, jika engkau terhalang lautan bersama kami lalu engkau terjun ke lautan, tentu kami juga akan terjun bersama engkau." Rasul merasa gembira dengan apa yang dikatakan Sa'ad dan semangatnya yang menggebu-gebu. Maka beliau bersabda, "Majulah kalian dan terimalah kabar gembira karena Allah menyajikan salah satu dari 2 pihak kepadaku. Demi Allah, seakan-akan saat ini aku tidak bisa melihat tempat kematian mereka." Maka setelah itu Rasul meninggalkan Zafiran untuk melanjutkan perjalanan. Beliau melewati jalan bukit yang disebut Al-Asafir. Kemudian cepat-cepat menuju suatu tempat yang disebut Ad-Dabbah dan meninggalkan Al-Hanan di sebelah kanannya, yaitu sebuah bukit pasir yang menyerupai gunung kokoh. Kemudian tiba di dekat Badar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jangan salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa qatuluhum haitsu qultum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la taqatuluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi in qataluukum faqatuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin." Surah Al-Baqarah ayat 193 ayat 190 sampai 193. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kalian, yaitu Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama ini hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti dari permusuhan kalian, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat lain yang mengajarkan cara-cara berperang. Perintah ini perintah untuk berperang dan penjelasan dan hukum-hukumnya. Di dalam surah Muhammad ayat 4 sampai 7. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikian apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mempunyai nyali, gemetar dan menggigil ketika tatkala mendengar perintah untuk berperang. Fa idza unzilat suratun muhkamatu wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut. Surah Muhammad ayat 20. Maka apabila diturunkan suatu ayat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Keharusan berperang dan perintah untuk terjun dalam kancah perang serta perintah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapinya sejalan dengan tuntutan keadaan. Andai kata di sana seorang komandan pasukan yang terlihat kondisi kritis, tentu dia akan memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.